Talk Show kerjasama Diskominfo Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 87,6 Unima FM Hits favoritmu. Hai kerabat terima, semoga selalu bahagia di weekend ini ya. Meskipun cuacanya emang lagi sering hujan, jadi always jaga kesehatannya. Sering banget ya, Dila kali ini gak sendirian lagi sekiranya, karena hadir menemani aktivitas kamu pagi ini di spesial acara Prime Time Unima Talk Show bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah kerjasama dengan Kominfo Jawa Tengah. Dan tentu aja ya, Dila ini udah ditemani sama narasumber yang telah hadir, bakal menyapa kerabat terima para narasumber yang sangat istimewa karena mereka lah yang mewakili suara kita sekaligus arah pembangunan Jawa Tengah 5 tahun mendatang. Ada, ini kita sapa dulu ya. Yang pertama nih ada Bapak Imam Teguh Purnomo, anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah. Iya, halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Mbak Dila. Oh, Mbak Dila. Iya, selamat datang di Unima ya Bapak. Iya, Mbak Dila. Lanjut lagi, di sebelahnya ada Bapak Ribut Budi Santoso, anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah. Halo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya gimana Pak? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Terus selanjutnya ada Bapak Tugiman B. Semita alias akrab disapa Mas TG, anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum Mbak Dila. Waalaikumsalam. Ini dua sebelumnya juga gengnya Pak Imam ya. Selamat datang juga Bapak. Ini Selamat karena datang. baru pertama ya Pak ke Unima. Ya, baru pertama. Oke. Perkenalkan, saya adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Komisi A dari Dapil Magelang. Oke. Dan ini yang udah sering banget main ke sini kerabat terima ada Bapak Sunarno, anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah. Halo Pak, apa kabar? Baik Mbak Dila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sering banget main ke sini, salam kenal ya Pak. Biasanya ketemu sama Mas Ferdi ya? Iya. Ini Mbak Dila pertama ya? Iya. Aduh, ketahuan lagi. Pertama ya? Iya, oke deh. Nanti Terima kasih. seterusnya jangan diganti lagi Mbak Dila, terus saja. Kalau boleh ya Pak sama atasan. Aduh. Oke, terima kasih telah berkenan hadir di Unima Talk Show pagi ini. Oh ya, kerabat terima. Unima Talk Show ini diselenggarakan atas kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Untuk informasi terbaru tentang Provinsi Jawa Tengah nih, kamu bisa akses via website diskominfo.jatengprof.go.id, terus via Twitter ada juga @kominfo_jtg, Instagram @kominfo.jateng, ada juga Facebook diskominfo.jateng, terus juga ada juga YouTube ya Kominfo Jateng. Oke deh, awal tahun 2025 kerabat terima Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika alias BMKG ini memperkirakan cuaca ekstrim berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang bisa disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Jawa Tengah. Nah, hal ini diakibatkan adanya bibit siklon 97S dan juga aktifnya gelombang atmosfer Rossby ekuatorial di Jawa bagian tengah sehingga berkontribusi pada aktivitas pembentukan awan konvektif di wilayah Jawa Tengah. Oke deh, emang Jawa Tengah ini punya kondisi geografis yang beda dan macam-macam gitu ya kerabat terima, yang juga mempengaruhi jenis bencana yang terjadi di Jawa Tengah. Misalnya di Magelang aja nih, yang dikelilingi sama banyak gunung berapi, salah satunya Gunung Merapi. Jadi seringnya kejadian gunung meletus. Dan Dila langsung ke Pak Imam dulu nih. Menurut Bapak, bagaimana sih pentingnya konsep tangguh bencana bagi masyarakat di Jawa Tengah? Ya Mbak Dila, terutama juga saya akan menyapa kerabat Unima, kerabat Unima semuanya. Berarti pentingnya tangguh bencana untuk Jawa Tengah. Jadi gini Mbak, bahwa Jawa Tengah ini kita itu kan daerahnya luas. Nah, daerahnya luas, Jawa Tengah itu komplit. Jadi punya pegunungan, beberapa pegunungan kan banyak. Nah, terutama kalau kita berbicara di Magelang. Magelang itu kan dekat dengan ada Gunung Merapi, ada Gunung Sumbing kan. Terus Gunung Telomoyo. Ada Gunung Telomoyo. Nah, cuma kalau Magelang kan nggak ada pantai ya, lah sehingga di sini dimungkinkan rawan bencana. Lah rawannya apa? Karena ini kan musim hujan. Biasanya ada tanah longsor, terus
yang di sekitaran Merapi, mungkin ada juga membawa guguran lava ya, lava dari atas ke bawah lah. Ini sehingga kita harus menyiapkan anggaran untuk bencana. Nah, tentunya nanti pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah juga harus bersinergi dengan kabupaten kota, baik itu Kota Magelang maupun Kabupaten Magelang untuk tanggap bencana, karena bencana ini kan tidak bisa diduga-duga, ya kan, kapanpun setiap saat pun bisa terjadi. Nah, oleh karena itu kita harus selalu siap sedia dan waspada. Nah, bagaimana waspadanya, bagaimana siapnya, ya tentunya pada saat hujan gini, ya memang benar pemerintah di daerah harus menyiapkan infrastrukturnya. Tentunya melalui, kalau di provinsi kita ada BPBD dan di kabupaten juga ada BPBD lah. Oleh karena itu sudah ada yang namanya, kalau di kita itu dana cadangan untuk tanggap bencana. Nah, sehingga ini memang harus disiapkan dan harus kita persiapkan sedini mungkin bila mana terjadi bencana khususnya di Kabupaten Magelang dan Jawa Tengah pada umumnya. Nah, terus jadi harus selalu sedia dan siaga sejak dini ya, Pak? Iya, harus itu pemerintah, karena kan prinsipnya kita kan melayani masyarakat kalau pemerintah kan gitu. Terus mungkin ada tambahan, Pak? Dari saya. Oke, terima kasih Mbak Dela. Jadi memang konsep tangguh bencana atau boleh bisa dikatakan dengan tanggap bencana itu memang secara nasional kan kita punya BNPB. Jadi udah Pak Ketua Komisi sudah mendiskusikan terkait dengan di Jawa Tengah itu ada BPBD, terus di kabupaten juga ada BPBD. Nah, ini yang harus dikelikan. Tetapi di dalam itu kan dari segi pemerintahannya ya, tapi juga ada dari non pemerintahannya. Biasanya kita menyebut relawan. Itu tergabung dalam EPRB, Forum Pengurangan Risiko Bencana. Nah, itu setiap kabupaten belum tentu ada kalau itu, karena itu disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau Magelang sudah ada, Boyolali yang dalam hal ini sering terjadi erupsi, nah itu juga ada EPRB-nya. Jadi bahasa gunung itu sekarang tidak meletus, tapi erupsi. Jadi kan lebih ramah, lebih tanggap bencana, lebih tangguh bencana. Nah, ini yang harusnya itu dipererat lagi, diperkuat lagi terkait dengan bagaimana penanganan bencana. Utamanya yang tadi disebut Pak Ketua. Biasanya kalau musim penghujan ini ada yang di luar dugaan kita. Biasanya di daerah gunung itu kan mesti ada angin. Angin banyak banget. Seperti nama saya, mungkin angin ribut. Nggak, ini guyon Pak. Iya, oke Pak. Ada angin puyuh, banyak lah kan itu loh. Oke. Nah, ini yang ribut nggak ada ya. Tapi di situ juga ada bencana yang kategorinya misalnya tanah longsor, bisa aja. Atau mungkin di daerah-daerah bawah seperti kemarin ya Pak Ketua, kita mendapatkan informasi bahwa di daerah Pati, di daerah Demak itu ada banjir. Nah, ini sebetulnya harus dikuatkan di masing-masing daerah. Dan memang kan di Jawa Tengah ini ada 35 kabupaten kota, dan semua kalau boleh dilihat semua ya rawan bencana. Kota Semarang saja kemarin kita juga mendengar ada banjir kan itu, permulaan air hujan. Nah, biasanya begitu. Nah, ini sebetulnya harus dipersiapkan dulu bagaimana ini masyarakat itu bisa, bahasanya tanggap bencana baru tangguh menghadapi bencana. Kan itu alurnya begitu, Mbak Dila. Oke, berarti dari pemerintah juga udah siap sedia gitu ya Pak? Sudah, misalkan contohnya ya di lereng Merapi ini yang sering erupsi, ya. Jadi ada wong Jawa itu kan titen mesti. Yang erupsi ini mesti 2 tahun sekali atau 4 tahun. Dan ini kan ada sebetulnya. Dan saya kira kalau misalkan erupsi seperti penjenengan kan, wah ini peningkatan erupsi Merapi, peningkatan gejala gitu, gejala erupsi misalnya
ada tahap pertama, tahap kedua. Oh ini awas, oh ini waspada, kan ada itu Ya, kriteria-kriterianya. Ini kalau masyarakat kan sebenarnya sudah tangguh ya menurut kita. Ya, lewat medsos juga ya Pak? Iya, lewat medsos. Jadi kan sebetulnya segala cara, segala alat, segala apa itu bisa dimaksimalkan kan terkait dengan proses yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Oke. Kalau misalkan di Bolalali ini biasanya di lereng Merapi kita contohkan, berarti kerjasama juga Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Bolalali, dan sebagian dari Yogyakarta. Kan itu. Nah, kalau menurut Bapak tuh gimana nih? Bagaimana sih kondisi kesiapsiagaan masyarakat di Jawa Tengah dalam menghadapi bencana saat ini? Ya, gini. Jadi salah satu dan yang menjadi utama dalam rangka untuk kesiapsiagaan itu adalah mitigasi. Ya, mitigasi itu adalah upaya dalam rangka untuk mengantisipasi sebelum bencana terjadi maupun bagaimana meminimalkan risiko, korban, kerugian setelah bencana itu terjadi. Nah, memang kita harus bersama-sama ya, baik dari pemerintah maupun dari stakeholder yang lainnya, terutama adalah para relawan-relawan, untuk sama-sama melakukan mitigasi ini. Nah, karena itu memang kita masih membutuhkan daerah-daerah rawan bencana itu untuk dikasih peta bencana. Supaya memang daerah-daerah yang rawan bencana apapun, apakah bencana angin, apakah bencana erupsi ataukah bencana yang di pesisir sana, itu memang semua harus dikasih peta bencananya. Sehingga memang kita bisa memitigasi dan resikonya bisa dikurangi. Nah, itu memang itu yang perlu dilakukan. Nah, karena itu kita nanti berharap BPBD maupun stakeholder yang lainnya untuk mempersiapkan sebaik-baiknya sehingga memang kesiapsiagaan di daerah-daerah rawan bencana itu bisa lebih baik lagi, lebih maksimal lagi. Oke, berarti masyarakat sudah waktunya sadar ini soal mitigasi ya Pak? Iya, harus. Oke, terus nih kalau menurut Bapak Sunarno, apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi bencana dan juga untuk mengurangi resiko bencana yang terjadi di Jawa Tengah nih Pak? Baik, jadi penanganan bencana alam ini kan sudah terstruktur sampai tingkat desa karena bencana alam ini kan akan bisa terjadi setiap saat. Oleh karena itu menyangkut masyarakat, maka mesti dan wajib melibatkan masyarakat terutama di pedesaan. Nah, untuk mempersiapkan segala sesuatunya apabila terjadi bencana, maka perlu tim di tingkat desa itu ditingkatkan kapasitasnya, keterampilannya ketika ada bencana ini harus bagaimana, kemudian pengorganisasinya seperti apa itu. Dan tim ini di desa ini yang akan melakukan penyuluhan kepada masyarakat secara luas. Jadi di tingkat desa kan sudah ada tim tanggap bencana ya. Nah, ini menjadi tugas mereka untuk memberikan penyuluhan. Khususnya tadi disinggung harus adanya pemetaan itu penting juga. Jadi di Jawa Tengah itu ada daerah tertentu yang setiap saat itu terjadi bencana seperti itu. Jadi kalau kita antara Magelang Boyolali itu pasti jalur Susebo ya, Solo Selo Borobudur ini pasti ada tanah longsor. Nah, ini mesti harus diantisipasi baik kesiapannya dan lain sebagainya. Kemudian daerah-daerah tertentu juga sering terjadi angin ribut tadi ya, disebutkan. Itu harus bisa diantisipasi. Jadi memang pemetaan penting. Kemudian tidak kalah pentingnya pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menginstruksikan agar
di tingkat daerah-daerah wilayah tertentu untuk dibentuk namanya desa tangguh bencana tadi yang disinggung tadi. Nah ini kalau di Magelang yang saya tahu ini sudah ada, kalau tidak ada 25 ya desa yang tangguh bencana. Ini dalam rangka untuk meningkatkan kewaspadaan ketika ada bencana, maka ada suatu lembaga yang sudah bergerak dengan cepat sehingga nanti penanganannya akan lebih cepat dan lebih kemudian yang juga tidak kalah pentingnya dalam situasi ini kan bulan Januari ya. Januari itu kan puncak satu hujan. Iya, itu biasanya puncak terjadinya bencana. Nah, ini supaya dilakukan simulasi. Seperti kita kan ancaman Merapi itu bisa setiap saat dan beberapa ini tapi namanya sudah mulai mereda, tapi kemarin sudah mulai erupsi. Lah ini ketika erupsi ini dan daerah-daerah rawan bencana itu sudah siap dengan harus lewat jalan mana, harus ke tempat penampungan di mana dan ini nampaknya sudah terorganisir itu kalau baik itu Boyolali maupun Magelang. Jadi ini kami dari DPRD Provinsi hanya mengingatkan kembali untuk lembaga-lembaga yang sudah dibentuk oleh pemerintah daerah ini sewaktu bisa digerakkan, dan kami juga menghimbau pada relawan-relawan. Kalau di Magelang ada relawan Merapi ya, ini juga untuk setiap saat bisa bekerja sama dengan aparat pemerintah ketika nanti ada, apalagi kalau di Magelang ini sudah ada tempat penampungan ya, ada itu yang sudah dibangun, gedung-gedung yang satu saat siap untuk digunakan. Jadi itu Mbak Dila, beberapa penjelasan kami ya. Jadi perlu silakan Pak. Jadi artinya desa harus betul-betul siap. Karena perangkatnya sudah ada, masyarakatnya diberi penyuluhan, diberi latihan, kemudian petugasnya sendiri juga ditingkatkan kapasitasnya, keterampilannya, petugas-petugas yang BPBD dan lain sebagainya ketika ada terjadi. Kemarin kan seperti di Jakarta kan terjadi kebakaran di Glodok ya, itu korbannya banyak sekali, wah itu juga mengalami kesulitan yang luar biasa. Jadi itulah gambarannya ketika bencana itu terjadi maka kita harus siap dalam segala hal. Baik untuk pemerintah daerah harus siap dengan fasilitas, umpamanya bantuan yang harus disediakan, dan siap dengan juga di Pemda masing-masing ada namanya dana bencana, ada dana tak terduga itu disediakan untuk menjaga ketika ada bencana lain setiap saat bisa segera dicairkan. Saya kira itu Mbak Dila. Oke, semakin seru dan menarik ya bahasan kita kerabat terima tentang masyarakat siaga, Jateng, tangguh bencana. Ini kira-kira apa lagi ya yang udah dilakuin Komisi A buat memastikan rakyat Jateng aman dan tangguh bencana? Stay tune ya. Dila kali ini bakalan kembali lagi bersama para narasumber DPRD Provinsi Jawa Tengah Komisi A sesaat lagi hanya di Onima Talk Show bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah kerjasama dengan Kominfo Jateng. Talk Show kerjasama Diskominfo Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Masih barengan Fadila Rahma bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Onima Talk Show ini diselenggarakan atas kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Untuk informasi terbaru tentang Provinsi Jawa Tengah, kamu bisa akses ke website ya kerabat terima diskominfo.jatengprof.go.id, kemudian Twitter @kominfo_JTG, terus Instagram @kominfo.jateng,
Facebook diskominfo.jateng, kemudian ada juga YouTube Kominfo Jateng. Atau kamu juga bisa nih bertanya seputar tema ya via WhatsApp di 0811 2533 876 atau ikutan live Instagram @876unimafm, streamingnya juga di unimafm.com. Unima Talk Show kali ini punya tema masyarakat siaga, Jateng tangguh bencana. Oke, lanjut lagi ya Pak. Dila ke Pak Iman nih. Ke Pak Imam. Iya, maaf ya Pak. Menurut Bapak nih, apa langkah konkret Ketua yang ini. Iya, siap. Menurut Bapak nih, apa langkah konkret yang harus dilakukan individu dan keluarga ya sebagai upaya untuk mewujudkan tangguh bencana, terus memastikan kelompok inklusi juga terlibat? Ya, jadi gini Mbak Dila, kalau harus apa yang harus kita lakukan ya, maksudnya sebagai kita individu supaya bencana ini tidak terjadi. Ya tentunya kita pertama harus peduli sama lingkungan, Mbak. Ya, peduli sama lingkungan. Jadi jangan sampai kita membebankan lingkungan ini kepada pemerintah. Karena kita kan luas, Jawa Tengah ini luas, Magelang ini luas. Jadi paling enggak kita harus di lingkungan kita sendiri. Misal kita tinggal di pegunungan, kita juga harus sedini mungkin ikut berperan aktif dalam merawat hutan, paling tidak kan gitu ya kan. Misalkan karena sebagian besar di wilayah Magelang ini ada juga hutan rakyatnya lebih banyak daripada hutan milik pemerintah. Nah sehingga kalau pohon-pohon yang udah kita tebang dijual gitu kan ya harus ditanami kembali, tentunya seperti itu. Terus misalkan di daerah kita ada parit, ada sungai-sungai yang itu bisa menimbulkan sampai sampahnya nanti sampai ke bawah ya, sebelum sampai ke bawah ke hulu hendaknya harus kita tangkap untuk peran aktif ikut membersihkan. Nah di samping itu kami juga mendorong juga kepada masyarakat untuk ada, kalau di desa masih ada apa, kerja bakti ya, kerja bakti antar ke masyarakat, antar kelompok masyarakat. Jadi paling tidak di musim hujan ini kita harus tanggap bila mana terjadi adanya misalkan tanah longsor ya harus segera kita tangani secara individu, secara paling tidak lingkungan milik kita sendiri, lingkungan tanah milik kita sendiri harus kita rawat sendiri. Nah tentunya kalau memang terjadi yang dalam skala besar lah, tentunya kita harus melaporkan ke BPBD terdekat. Nah seperti itu. Terus bencana itu kan tidak harus kita itu bertindak atau kita itu bekerja pada saat terjadinya bencana, tapi pencegahan itu juga penting, ya kan? Pencegahan itu juga penting karena sebelum, kalau sampai terjadi bencana yang rugi juga kita sendiri, karena misal tanah rumah kita kena longsor, berarti kan yang rugi kan kita sendiri. Nah, lebih baik sebelum bencana itu terjadi kita harus tanggap untuk menyikapi atau mensiasati supaya tidak terjadi yang seperti itu. Itu seperti itu. Tapi kalau yang memang skalanya kalau seperti ada bencana gempa bumi, ada tsunami, terus tadi hujan yang tidak berhenti terjadi kelongsoran, ya itu kan memang udah di luar kemampuan kendali kita ya kan, karena itu kan alam. Begitu Mbak. Oke, intinya back to nature, cintailah alam mulai dari diri sendiri gitu ya Pak. Iya betul. Oke, lanjut ke WA nih Pak. Ada yang udah kerabat terima yang udah tanya. Iya. Nih dari Andre di Magelang, katanya bagaimana Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah memastikan infrastruktur yang ada di daerah rawan bencana seperti Magelang dan Temanggung atau daerah lainnya di Jawa Tengah cukup siap untuk menghadapi bencana. Ini mungkin dari Bapak Ribut boleh menjawab? Boleh. 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 Oke, silakan Pak. Oke, jadi kalau bencana itu ada yang namanya
kata-katanya ini kan jenengan jurusan bahasa Indonesia ya. Kesiapsiagaan. Oh, kudu siap. Betul. Nah, terkait dengan itu. Lah, infrastruktur apa yang harus disiapkan? Itu dari dua ya menurut saya. Dari segi manusianya dan dari segi alamnya. Kan begitu. Kalau manusianya tadi sudah dijelaskan Pak Ketua, Pak Narno, Pak TG terkait bagaimana kita harus mengadakan paling enggak diskusi soal bencana, simulasi dari desa-desa yang dianggap ini rawan bencana, atau bisa saja ada desa tangguh bencana. Ini diperbanyak ya menurut saya. Jadi itu harus dilakukan terus-menerus. Lah kalau misalkan soal sarana prasarana, lah ini yang harus kita diskusikan bersama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nah, kalau penjenengan pirsa misalnya ke lereng Merapi itu yang meliputi Magelang, Boyolali, terus ada Klaten yang itu wilayah Jawa Tengah, terus ada Jogja. Nah, itu biasanya kalau penjenengan atau kerabat Unima ke Merapi katakanlah lewat Magelang, itu penting kan ada jalur evakuasi. Nah, lah biasanya jalur-jalur evakuasi ini tentunya nanti secara fisik ya harus diutamakan terkait dengan pembangunan fisiknya. Apalagi pemerintah kan sekarang sudah memberi kelonggaran ini terkait dengan ADD. Anggaran desa itu juga bisa dipakai untuk bagaimana kita bisa menjadi desa tangguh bencana. Itu sudah jelas, sudah resmi, dan itu dari pemerintahannya. Lah kalau dari luar pemerintahannya ya kita juga harus ada PRB itu apa? Ya forum-forum terkait dengan bagaimana kita akan mengantisipasi bencana. Oke, kalau kita boleh lihat tim reaksi desa misalnya TSD gitu, tim siaga bencana desa. Nah, itu ada juga. Oke. Lah, ini yang harus segera digerakkan di daerah rawan-rawan bencana itu, bisa di Magelang, bisa di Temanggung. Perlu diketahui kalau misalkan kita berbicara soal gunung berapi, ini di Jawa Tengah ini kan yang selalu aktif ini kan 3. Gunung Merapi itu di wilayah Magelang, Boyolali, Klaten, terus di Gunung Slamet itu di wilayah Tegal, selatannya Purbalingga gitu. Terus ada dari Pemalang, kalau kita dari Moga itu kan juga Gunung Slamet. Dan satu lagi di wilayah murni di wilayah Banjarnegara dan Wonosobo, yaitu Gunung Dieng. Kan ini yang aktif. Nah, ini yang menurut saya juga harus ada penataan ulang lah, recovery terkait dengan proses yang dilakukan. Dan untuk kelembagaan yaitu tadi di EPRB itu Forum Pengurangan Risiko Bencana. Nah, kebetulan ini Pak Ketua, jadi ketuanya EPRB ini kan sudah lama sedo, Mas Yuli itu gitu kan dari jenengan itu Mas Yuli itu sedo. Nah, sampai sekarang kan juga BPBD Jawa Tengah juga belum merehabilitasi lah atau mengganti Mas Yuli itu yang kemarin jadi ketuanya EPRB di Jawa Tengah. Nah, ini saya kira perlu untuk bagaimana kita bisa mengkomunikasikan, mengkonsolidasikan, mengkoordinasikan terkait dengan bagaimana penanggulangan bencana di Jawa Tengah. Apapun itu bencananya. Itu. Oke, jadi sebenarnya udah cukup lengkap ya Pak infrastrukturnya, tinggal masyarakat kitanya harus siap siaga gitu ya. Oke, lanjut dari pertanyaan masih dari WhatsApp nih, dari Hestanto di Mertoyudan. Pertanyaannya, selain infrastruktur fisik, bagaimana kesiapsiagaan teknologi seperti sistem peringatan dini diterapkannya untuk mengurangi dampak bencana di wilayah rawan yang ada di Jateng seperti Magelang misalnya? Gitu. Mungkin dari Bapak Togiman bisa menjawab pertanyaan ini. Oke, makasih. Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan ya, jadi pentingnya mitigasi itu dalam rangka untuk menangkap potensi terjadinya bencana. Nah, memang di daerah-daerah rawan bencana itu perlu disiapkan infrastruktur yang itu bisa untuk mendeteksi secara dini potensi-potensi bencana itu.
baik bencana banjir, tanah longsor dan lain sebagainya, itu semuanya harus ada itu memang, dan harus terkelola dengan baik, karena ada misalnya sirene hari-hari biasanya nggak dirawat, nanti pas bencana nggak bunyi. Itu terjadi kayak begitu. Kemudian yang juga sering dikeluhkan oleh warga itu alat-alat atau perangkat atau sarana prasarana dalam rangka untuk antisipasi bencana itu memang selama ini pengelolaannya belum bagus. Kalau di tentara itu kan ada dempal ya, tempat menyimpan alat-alat untuk mengantisipasi dampak buruk dari bencana itu. Nah, di BPBD ini memang belum semua wilayah potensi bencana ada gudangnya, dan rata-rata gudang itu dimiliki oleh masyarakat yang terkadang memang dari sisi perawatan kurang bagus, sehingga pas digunakan nggak siap, misalnya ya pelampung apa segala macam lah. Gitu Mbak Dila. Oke Pak, terus kalau mungkin ada tanggapan lain dari Pak Sunarno? Ya, baik Mbak Dila. Jadi ya memang harus dipersiapkan. Nampaknya kalau saya lihat masing-masing kabupaten kota sudah ada pengorganisasian tentang mengantisipasi terjadinya bencana, BPBD, melibatkan masyarakat itu sesuai bidangnya. Umpamanya dalam hal informasi kita juga punya anggota orari yang setiap saat juga bisa membantu. Dengan tingginya teknologi sekarang ini, kemajuan teknologi ini kan masalah informasi berita kan cepat sekali. Jadi ini tinggal nanti kesiapsiagaannya ditingkatkan. Saya kira peran-peran sudah ada. Demikian pula juga dari pemerintah daerah, saya kira tadi saya sudah singgung, khususnya yang bidang kami dari legislatif ini bidang anggaran. Jadi di kabupaten kota masing-masing saya kira sudah disediakan dana tak tersangka. Dana tak tersangka itu digunakan ketika terjadi bencana alam. Itu siap, pasti siap. Siap setiap saat untuk bisa digunakan. Demikian juga pemerintah di atasnya, seperti kami dari provinsi, ketika ada bencana di daerah dan daerah itu merasa kewalahan, itu kami juga siap untuk turun tangan untuk membantu. Itu telah terjadi waktu erupsi Merapi 2006 dan 2010 di Magelang khususnya. Karena waktu itu saya ikut terlibat di situ. Jadi tinggal menggerakkan saja, dan biasanya masyarakat itu secara spontanitas itu ketika saudaranya kena musibah bencana itu, mereka dengan kesadaran sendiri juga berinisiatif untuk membantu lewat berbagai cara. Bahkan saya salut ada satu kelompok seni di Magelang ini, yaitu seni reog Singo Dilogo ya, Singo Dindekon. Itu ketika ada bencana alam di Cianjur, mereka pentas di Muntilan. Kemudian dari pentas itu mereka dapat saweran sampai puluhan juta, dan itu langsung dikirim ke Cianjur. Dibantukan Cianjur tanpa campur tangan dari pemerintah, mereka sendiri. Jadi sebenarnya masyarakat kita ini sangat sangat sensitif dan sangat rasa kemanusiaan sangat tinggi ketika saudara-saudaranya terkena bencana. Itu juga terjadi ketika bencana alam di Yogyakarta 2006. Tahun berapa itu? 2000 berapa? 2006. Ya, itu kami melihat sendiri di depan ini jalan raya ini, setiap hari Sabtu dan Minggu berbondong-bondong truk-truk yang membawa
bahan-bahan dari masyarakat, ada di Temanggung, dari macam-macam, dari itu membantu saudaranya untuk memperbaiki rumah-rumah di Bantul waktu itu. Jadi ini suatu hal yang sangat positif, sifat gotong royong masyarakat masih tinggi. Nah, ini perlu kita sebagai pemerintah, unsur dari pemerintah bisa istilahnya membina, dan nilai-nilai seperti itu yang mesti harus kita lestarikan dan kita bina selalu. Jadi itu sebagai gambaran saja. Jadi untuk kesiapsiagaan masyarakat sudah, tinggal kita menggerakkan, dan biasanya masyarakat itu secara spontan juga akan ikut terlibat di dalamnya. Berarti saya kira sudah... itu Mbak Dila. Oke, berarti sudah lengkap gitu ya Pak. Iya. Oke deh, Kerabat Terima, kita masih bakalan ngulik lebih lanjut lagi soal tema Unima Talk Show Masyarakat Siaga Jateng Tangguh Bencana kali ini bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Buat yang ingin bertanya seputar tema, bisa via WhatsApp di 0811 2533 876 ya, ataupun via streaming di unimafm.com. So, stay tune. Talk Show kerjasama Diskominfo Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Provinsi Jawa Tengah. 87,6 Unima FM hits favoritmu, masih barengan Fadila Rahmat di Unima Talk Show, kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Untuk informasi terbaru tentang Provinsi Jawa Tengah, jangan lupa ya, kamu bisa akses di website diskominfo.jatengprof.go.id, kemudian Twitter @diskominfo_JTG, kemudian Instagram @kominfo.jateng, Facebook diskominfo.jateng, dan juga YouTube-nya Kominfo Jateng. Nah, sebelumnya Dila ucapin selamat datang ya buat Ibu Ayuning Sekar Suci, Komisi A DPRD Jateng. Halo Ibu, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat. Aduh, ini masuk gengnya Pak Sunarno ya. Sering banget kalau nih Unima FM nih. Iya nggak nih Bu? Iya betul. Anak buahnya Pak Narno. Oke. Mana Pak Narno pergi, saya ikut. Lanjut Bu, terkait masyarakat siaga Jateng tangguh bencana. Jadi gimana sih kolaborasi pemerintah, swasta, legislatif, masyarakat dan komunitas dalam mitigasi bencana di Jawa Tengah nih? Iya, jadi kalau berbicara bencana ini kan memang sebenarnya kalau di Jawa Tengah ini kan ibaratnya ketika musim hujan ya ada beberapa wilayah yang longsor. Ketika musim kering ya juga banyak juga yang kekeringan kan begitu. Artinya memang tidak hampir tiap tahun lah kita juga mengalami hal yang sama, apalagi ketika yang namanya musim iklim itu kan biasanya sudah bulan ini sampai bulan ini musim hujan, ini musim kering misalnya gitu. Tapi kan terkadang juga kita menghadapi iklim yang tidak menentu ya, semakin kesini mungkin ini harusnya hujan kok tapi malah jadi panas. Yang panas kok malah jadi hujan. Nah, memang kalau di masyarakat sebenarnya kan sudah banyak sekali mitigasi yang sudah disampaikan kepada warga masyarakat. Bahkan yang namanya di desa pun kan sudah ada ya, namanya Desa Tangguh Bencana. Itu kan sudah ada, apalagi yang berpotensi, memang wilayah-wilayah yang berpotensi akan bencana alam tersebut. Nah, sehingga memang kalau kaitannya koordinasi, nah ini kan kita ya juga sudah ada, kalau di pemerintah pusat itu kan ada BNPB, lalu juga kalau di provinsi kabupaten itu juga ada BPBD. Nah ini kan memang koordinasinya ini ya tentunya sangat intens ya kaitannya ketika memang sedang musim lagi banyak bencana, ini tentunya sangat intens sekali. Bahkan dari BPBD itu juga sudah langsung ke desa. Dan tadi saya sampaikan di depan bahwa tiap desa tuh sekarang juga sudah ada yang namanya Desa Tangguh Bencana. Destana. Ya, ini kan sudah mulai di Provinsi Jawa Tengah ini kan memang
sudah banyak desa-desa yang memang sudah ada pelatihannya, sudah ada bantuannya untuk segala mitigasi dari bencana, sehingga memang kalau di saat-saat iklim tidak menentu ya saatnya memang lagi banyak musim kalau longsor ataupun gempa ataupun apa, ini ya sebenarnya karena sudah dari tahun ke tahun kita banyak mengalami juga ya, sehingga sebenarnya secara kesiapan saya yakin koordinasi, komunikasi, kesiapan itu sudah cukup matang. Hanya memang PR kita harapannya sebenarnya yang namanya bencana, misalnya kebanjiran nih ya, misalnya satu daerah kebanjiran, justru kalau penanggulangan saat bencana, saat kebanjiran itu memang sudah siap, tetapi harapannya PR kita itu bagaimana supaya memikirkan jangka panjangnya, bagaimana supaya daerah itu yang biasanya banjir ya tidak banjir lagi kan gitu. Nah itu juga mungkin PR besar bagi pemerintah juga masyarakat, bagaimana cara tidak hanya menanggulangi saat bencana, tetapi untuk menanggulanginya jangka panjangnya harus bagaimana nih supaya kita tidak terkena banjir misalnya gitu. Apakah itu kita masyarakatnya dihimbau, disosialisasikan terus kaitannya dengan entah itu buang sampah, entah itu dia menjaga selokan dan lain-lainnya. Jadi itu sih Mbak. Jadi masyarakat juga harus kerjasama bareng pemerintah gitu ya Bu? Oh iya pasti. Oke, lanjut ke WhatsApp nih Bapak Ibu. Makasih buat kerabat terima yang udah mengirimkan pertanyaan buat tema kali ini, masyarakat siaga Jateng tangguh bencana, bersama Bapak Imam, Pak Ribut Budi, Mas TG, Bapak Sunarno dan Ibu Ayu. Nah, pertanyaan pertama nih dari Yana di Jabunan, terkait dengan kerjasama antara Komisi A dengan stakeholder seperti BPBD, relawan dan sektor swasta, apa saja sih inisiatif yang udah dilakukan untuk memastikan respon cepat terhadap bencana di Jawa Tengah? Silakan Pak. Silakan Mas TG. Oke, makasih. Jadi bencana ini memang harus ada sinergi dari berbagai elemen ya. Nah, dari legislatif tentu yang pertama menyiapkan regulasi berupa perdanya dan juga anggarannya. Kemudian dari BPBD secara teknis memang menyiapkan program-program baik itu yang berkenaan dengan sarana prasarana, dengan pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Kemudian yang dari swasta, saya kira relawan-relawan bencana itu perlu dilakukan sinergi, perlu dilakukan pembinaan, sekaligus juga relawan itu kan sudah mengorbankan waktu dan tenaganya. Jadi sebaiknya memang relawan itu juga difasilitasi kaitannya dengan perlengkapan-perlengkapannya. Nah, kemudian juga saya kira yang tidak kalah penting adalah kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian perguruan tinggi yang itu memungkinkan mitigasi bencana itu lebih komprehensif sehingga dampak dari bencana itu bisa diminimalisir. Sama juga radio juga penting lah. Radio kalau sedang ada bencana juga diharapkan kehadirannya untuk bisa memberitakan bagaimana situasi lapangan sungguhnya, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan apa yang harus dilakukan oleh stakeholder yang lainnya. Saya kira makatan Mbak Dila. Oke, baik, terima kasih Pak. Radio mah cepat selalu responsif dong. Saya berharap sih maaf. Amin. Nah, nanti kalau ada bencana, kita berharap sih enggak ya. Kalau ada bencana di Magelang, Mbak Dila harus on ya. Harus on air. On airnya dari rumah. Lanjut dari Salma di Mertayuda nih. Ini pertanyaannya mirip-mirip. Apakah ada program yang melibatkan masyarakat langsung dalam simulasi atau pelatihan tanggap bencana? Silakan Pak Sunarno. Saya. Ya. Baik, Mbak Dila.
Jadi ya ada. Jadi terutama dalam kegiatan simulasi, khususnya daerah-daerah rawan bencana. Kita di Magelang itu kan ada daerah rawan KRB ya, kawasan rawan bencana ini. Setiap tahun diadakan simulasi ketika umpamanya nanti Merapi erupsi itu harus bagaimana. Diberi petunjuk detail. Contohnya masyarakat diberitahu apa yang harus dikerjakan dulu. Contohnya harus surat-surat penting katakanlah harus disiapkan dalam satu koper, dan ketika kemudian yang kedua mungkin anak-anak yang perlu diprioritaskan dan orang tua. Ini kan petunjuk sederhana seperti itu perlu diulang-ulang agar masyarakat ketika terjadi nanti sudah siap. Itu keterlibatan masyarakat dengan stakeholder termasuk relawan, organisasi orari, organisasi yang kalau di Magelang ada namanya relawan Merapi ya. Itu sudah berpengalaman ketika 2006 dan 2010 terjadi erupsi di Merapi, dan ternyata berjalan dengan baik. Pada saat itu tidak ada korban jiwa ya. Kalau korban harta saya kira ada, tapi korban jiwa tidak ada. Jadi itu yang harus dilakukan. Kemudian keterlibatan pemerintah gimana ya? Samping memfasilitasi, tapi juga tidak kalah pentingnya untuk memberikan petunjuk dalam bentuk surat edaran kepada aparat-aparat yang ada di bawahnya. Ini penting sekali untuk mengingatkan, dan masyarakat juga bisa mengikuti setiap hari pada pagi hari ya. Kalau tidak salah di TV One itu ada ramalan cuaca oleh BMKG. Ini juga perlu diikuti di samping perencanaan kegiatan, tapi juga dari situ kita bisa mengetahui oh ini cuaca begini, cuaca begini, bisa mengantisipasi. Jadi itu bentuk-bentuk memelibatkan semuanya, karena kalau sudah terjadi bencana itu tidak ada yang kita semuanya merasa terpanggil untuk bisa melibatkan diri untuk membantu saudara yang kena musibah. Saya kira itu Mbak Dila. Oke Pak. Terima kasih. Jadi harus siap siaga sejak dini ya Pak. Ya. Oke, lanjut dari Yaskiani Lam. Bagaimana cara melibatkan generasi muda agar lebih peduli terhadap upaya mitigasi bencana? Silakan Pak Ribut Budi. Oke, terima kasih Mbak. Jadi kalau misalkan urusan bencana itu, kalau kita ada relawan, terus ada generasi muda, itu ya harus dimaksimalkan PRB-nya itu. Forum PRB itu, Forum Pengurangan Risiko Bencana. Nah ini yang harus dan itu disyaratkan juga di undang-undang, jadi regulasinya kuat. Kebetulan saya kan ketua PRB Boyolali Mbak. Di sana ada swasta, ada yang membidangi teknik, karena kan kalau bencana ini kan seluruh stakeholder juga harus berperan di situ. Misalnya tanah longsor, kalau misalkan tidak ada jaringan yang punya bego ya kita tidak bisa bekerja, karena bisa saja pemerintah juga belum siap untuk infrastrukturnya misalkan. Karena kan di dalam tanah longsor itu kan banyak hal yang harus ditangani. Ternyata ini memutuskan pipa, yang itu urusannya air bersih untuk masyarakat. Nah ini kan cepat ini. Ya itu jadi kolaborasinya harus ada. Lah bagaimana peran pemuda? Tadi Mbak Ayu, Pak Ketua sudah melontarkan beberapa hal misalnya terkait dengan Distana. Lah harus berperan di situ. Tadi Pak Nanu juga bilang Karang Taruna ya harus di situ. Karena anak muda itu harus berperan. Kalau anak muda itu harus berperan. Kan gitu. Tim reaksi cepat desa misalkan, TSD, tim siaga desa ya harus berperan.
Dan saya kira sekarang masyarakat juga sudah bisa memahami lah, sudah tanggap bencana, maksud saya begitu. Jadi yang muda harus gerak cepat iya, ya Pak. harus cepat Mbak itu. Oke, terakhir nih dari Novi di Magelang, apakah ada alokasi khusus yang diberikan oleh Komisi A untuk daerah rawan bencana seperti Magelang misalnya? Mbak Ayu yang Silakan Bu Ayu. Paling bangga. Ya tentu kan di Jawa Tengah ini kan pasti kita punya pemetaan ya. Pemetaan daerah-daerah mana yang rawan bencana, mana daerah yang rawan bencana misalnya Gunung Merapi, atau daerah yang kekeringan mana, daerah yang yang banjir yang mana, yang longsor yang mana, itu kan pasti kan sudah ada pemetaannya. Nah, sehingga tentunya kaitannya dengan alokasi pun ini kan memang harus ada porsi yang lebih ya Mbak, kaitannya dengan mitigasi, kaitan dengan evakuasinya seperti apa, lalu nanti pasca bencana ini bagaimana, ini kan ya juga perlu ada anggaran lebih untuk menanggulangi bencana tersebut. Jadi memang dari proses awal penanggulangan, lalu evakuasinya seperti apa, lalu nanti paskanya harus bagaimana. Nah ini kan ya juga harus ada penanganan khusus juga. Oke, dan ini sudah di penghujung acara ya Bapak Ibu. Sebelum diakhiri Unima Talk Show kali ini, mungkin ada pesan-pesan gitu kan yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar semakin siaga dan tangguh dalam menghadapi bencana. Silakan Ibu Ayu. Oh iya. Iya. Jadi mungkin pesan kepada masyarakat ya, tentunya yang pertama tentunya masyarakat ini juga harus update kaitannya dengan situasi dan kondisi iklim gitu ya. Kan banyak sekarang kita juga bisa melihat dari sosial media, tentu yang terpercaya pastinya. Lalu juga ada BMKG. Nah ini kan harus update terhadap informasi yang terkini begitu ya, kaitannya dengan iklim. Lalu yang kedua tentunya sebagai warga masyarakat ini kan tentunya juga harus mempunyai kesadaran, kesadaran diri supaya, karena kan yang namanya bencana itu kan bisa diakibatkan oleh manusia, bisa diakibatkan oleh iklim yang memang ekstrim misalnya. Nah sehingga ini kan kita harus meminimalisir, mempunyai kesadaran diri supaya daerah kita, wilayah kita itu tidak tidak terkena bencana karena faktor manusianya. Nah, ini harus punya kesadaran diri juga. Lalu yang ketiga tentunya kita juga harus mempunyai kesadaran diri untuk mempunyai sifat empati dan simpati. Karena apa? Ketika mungkin di wilayah kita ini terdapat bencana, atau mungkin wilayah lain, dan kita punya tenaga, kita punya pemikiran misalnya, nah itu mungkin bisa kita abdikan diri kita untuk membantu teman-teman warga masyarakat lain yang mungkin membutuhkan bantuan masyarakat sekitarnya. Nah mungkin itu aja Mbak, 3 hal. Oke, intinya saling membantu ya Bu. Betul. Oke, terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih kepada narasumber yang udah hadir. Ada Bapak Imam Teguh Purnomo, kemudian Bapak Ribut Budi Santoso, Bapak Tugiman B. Semita, Bapak Sunarno, dan Ibu Ayuning Sekar Suci atas kerjasama dengan Unima Talk Show hari ini ya, kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kalau gitu, terima kasih juga. ya sama-sama Pak. Kalau gitu saya akhiri ya Bapak Ibu. Semoga informasi soal mitigasi bencana bisa bermanfaat untuk kita yang tinggal di Jawa Tengah. Amin. Terima kasih buat kerabat Unima yang udah stay tune. Kalau gitu Fadila Rahma pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.